Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian peserta kuliah rekayasa gempa. Pada kuliah terakhir kali ini sebelum UTS, yaitu kuliah ke-7, kita akan melanjutkan topik mengenai spektrum respon design. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan review kembali sedikit ya tentang perkuliahan di minggu ke-6. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis beban gempa ekivalen lateral forces sesuai dengan SNI 2019. Nah, sebagai informasi bahwa di pertemuan ke-6 kemarin kita telah mendiskusikan beban gempa respon spektrum, sedangkan kali ini kita akan lanjutkan ke perhitungkan ekivalen lateral forces. Berikut adalah materi yang kita gunakan. Referensinya bisa Anda lebih baca dengan detail di buku Dynamic of Structures karangan dari Chopra, dan Anda bisa buka SNI Gempa 1726 2019. Nah, ini adalah review sekilas materi kuliah sebelumnya. Kemarin kita telah membahas beberapa langkah untuk menentukan kurva respon spektra. Langkah 1 sampai dengan 9 telah kita bahas pada kuliah 6. Nah, saat ini kita akan lanjutkan untuk menentukan beban gempa ekivalen lateral forces atau static ekivalen. Yang mana data ini juga kita perlukan karena kalau kita menggunakan kurva respon spektra untuk analisis beban gempa akan memiliki konsekuensi di mana base shear atau gaya geser dasar yang terjadi pada struktur akibat beban gempa respon spektra setidaknya memiliki nilai 85% dari base shear akibat beban gempa ekivalen lateral forces. Nah, langkahnya adalah kelanjutannya sebagai berikut. Langkah ke-10 ya, memilih sistem struktur yang akan digunakan pada struktur kita. Ya, mungkin di awal telah kita pilih sistem strukturnya, namun demikian akan kita evaluasi kembali apakah dia sesuai dengan SNI gempa tahun 2019. Lalu langkah ke-11 adalah menentukan faktor skala atau scale factor untuk respon spektra design. Langkah ke-12 adalah menentukan periode fundamental pendekatan TA dan menentukan batas atas periode struktur CU dikalikan dengan TA. Langkah ke-14 adalah kita akan mengoutputkan atau melihat output dari hasil pemodelan struktur khususnya untuk periode natural dari struktur tersebut, hasil dari model struktur. Lalu langkah ke-15 adalah menentukan periode struktur yang digunakan. Ada ketentuan, nanti kita akan melihat ketentuan yang diatur di SNI, yaitu membandingkan antara TC, kemudian TA, dan CUTA. Langkah ke-16 adalah menentukan koefisien respon seismik, CS. Nah, dari situ kita bisa menentukan gaya geser dasar atau base shear akibat pembebanan ELF atau static ekivalen. Lalu langkah ke-18 adalah menghitung distribusi gaya gempa per lantai. Jadi dari base shear akibat langkah nomor 17 tadi akan kita distribusikan di lantai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai di puncak bangunan. Kemudian langkah 19 adalah menentukan faktor redundansi. Langkah ke-20 adalah menilai pengaruh beban ortogonal. Langkah ke-21 adalah menentukan kombinasi beban rencana. Langkah ke-22 pengecekan ketidakberaturan struktur. Kemudian menentukan jenis diafragma, menentukan prosedur analisis beban gempa yang dibolehkan atau yang boleh digunakan, dan yang terakhir adalah mengecek parameter dari respons struktur. Nah, sebenarnya untuk perkuliahan rekayasa gempa ini pembahasan cukup sampai pada langkah ke-17 saja, di mana kita akan menghitung beban gempa akibat ekivalen lateral forces. Lalu langkah ke-18 sampai ke-25 akan Anda pelajari lebih detail pada mata kuliah perancangan struktur beton maupun struktur baja. Nah, ini adalah review beban gempa respon spektra design yang kemarin telah kita bahas pada kuliah ke-6.
Ini sistem strukturnya ada dua ya, pada arah X menggunakan dual system, kemudian pada arah Y menggunakan SRPMK. Kemudian ini adalah hasilnya, kemarin respon spektra desainnya untuk kota Solo dengan tanah sedang menghasilkan PGA atau peak ground acceleration sekitar 0,6 G. Ini adalah detail dari kurva tadi. Nah, kali ini kita akan menentukan beban gempa equivalent lateral forces. Kita mulai dari langkah ke-10, yaitu pemilihan sistem struktur. Nah, di SNI 2012, ya, dan ini merupakan SNI sebelumnya ya, di SNI 2019, seharusnya tidak banyak berubah begitu, bahwa sistem struktur ini akan dipengaruhi oleh kategori dari desain seismik. Kita tahu bersama bahwa KDS itu ada dari A, B, C, D, E, F. Nah, masing-masing KDS ini akan memberikan konsekuensi terhadap sistem struktur apa yang boleh digunakan pada struktur yang sedang kita desain. Katakanlah kemarin untuk gedung yang menjadi studi kasus, dia memiliki KDS D ya. Artinya KDS D itu memiliki tingkat resiko kegempaan yang tinggi. Anda bisa lihat pada ilustrasi di slide ini bahwa KDS A dan B itu memiliki tingkat resiko kegempaan yang rendah, C itu menengah, dan D adalah tinggi. Konsekuensinya, jika tingkat resiko kegempaannya tinggi akibat KDS D tadi, kita diizinkan hanya menggunakan SRPMK dan SDSK. Apa itu SRPMK? SRPMK adalah sistem rangka pemikul momen, K-nya adalah khusus. Dan SDS adalah sistem dinding struktural dan K-nya adalah khusus. Nah, kata khusus ini memiliki pengertian bahwa disediakan detailing tulangan yang lebih spesifik dan harus kita penuhi begitu. Lalu di tabel S21.1.1, Anda bisa lihat lebih spesifik pada pasal 21, kategori desain seismik ini juga akan berimplikasi pada beberapa hal. Misalnya adalah persyaratan tentang analisis dan desain, kemudian material yang boleh digunakan, komponen struktur rangka, dan lain sebagainya. Ini pula ya juga harus dipenuhi. Nah, di awal tadi, ketika mendesain, sebenarnya proses desain ini adalah proses yang tidak bisa sekali langsung jadi begitu ya. Ada proses cek dan koreksi begitu. Pertama memang kita perlu melakukan preliminary design dulu, di mana mungkin pada saat preliminary design ini banyak sekali asumsi-asumsi yang ditetapkan begitu. Nah, di langkah yang berikutnya akan kita evaluasi apakah hasil preliminary ini sudah cukup baik begitu. Baik dalam arti dia aman secara struktur dan juga dia hemat secara ekonomi atau ekonomis begitu. Nah, untuk pemilihan sistem struktur sendiri tadi di awal sudah dilakukan asumsi atau sudah diinformasikan tadi bahwa arah X menggunakan dual system dan arah Y menggunakan SRPMK. Nah, penggunaan sistem struktur tersebut perlu diperiksa terhadap batas ketinggian struktur yang diizinkan untuk setiap KDS. Anda bisa baca nanti di tabel 9, ini untuk SNI 2012, di SNI 2019 Anda bisa lebih membaca. Coba Anda buka di tabel 9, seharusnya posisinya tidak berubah. Nah, untuk kategori desain seismik D dengan tinggi total struktur 12 lantai 43 meter, untuk sistem ganda ketinggian maksimumnya tidak dibatasi, dan untuk SRPMK untuk arah Y ketinggian maksimumnya juga tidak dibatasi, artinya tidak ada pembatasan ketinggian. Nah, pada beberapa sistem struktur ada batasan ketinggian. Untuk sistem struktur tertentu, misal dia dibatasi maksimum 40 meter. Bagaimana kalau ketinggian gedung kita lebih dari itu, 43 meter, artinya kita tidak diizinkan untuk menggunakan
sistem struktur tersebut dan harus diganti ke sistem struktur yang lainnya. Kira-kira seperti itu konsepnya. Lalu sistem ganda atau dual system beton bertulang itu merupakan kombinasi antara SRPMK dan SDSK pada arah X. Konsekuensi dari ini juga akan berpengaruh terhadap nilai parameter seperti R, CD, dan omega 0. Nah, untuk dinding geser beton bertulang khusus, yang mana ini merupakan bagian dari dual system, maka R-nya adalah 7, CD-nya adalah 5,5, dan omega 0-nya adalah 2,5. Nah, sedangkan untuk SRPMK pada arah Y, nilai R-nya adalah 8, kemudian CD-nya adalah 5,5, dan omega 0-nya adalah 3. Lalu, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung scale faktor, atau faktor skala untuk respon spektra desain yang telah kita kerjakan di pertemuan ke-6. Apa gunanya scale faktor ini perlu kita inputkan saat kita menggunakan model struktur. Katakanlah Anda menggunakan ETABS ataupun SAP 2000. Pada model struktur tersebut kita perlu menginputkan faktor skala atau scale factor, yang mana nanti kita akan evaluasi ya di akhir. Tujuannya adalah agar Bezier akibat respon spektra ini minimum 85% dari Bezier akibat ELF. Kalau belum terpenuhi, kita akan melakukan perhitungan ulang untuk scale factor, artinya scale factornya perlu kita tingkatkan. Nah, untuk sistem ganda pada arah X, faktor skalanya adalah G dikalikan IE dibagi dengan R. Nah, untuk ETABS ini ada catatan khusus di mana dia faktor skalanya harus dikalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Ketemulah 1401,43, dan pada arah Y ketemulah 1226,25. Berikutnya, langkah ke-12 adalah periode fundamental pendekatan atau TA. Nah, untuk sistem ganda atau dual system pada arah X, berdasarkan tabel 15 pasal 782 SNI 2012 ya, nanti Anda silahkan sesuaikan dengan SNI 2019. TA nilainya adalah CT dikalikan HN dipangkatkan dengan X. Nah, untuk tipe strukturnya, dual system ini termasuk pada semua sistem struktur lainnya, karena tidak diatur di situ. Nanti Anda bisa lihat pada pasal tersebut akan ada beberapa jenis sistem struktur yang disebutkan. Karena dual system tidak merupakan bagian itu, maka dia di-cover oleh semua sistem struktur lainnya. Lalu CT nilainya adalah 0,0488, X-nya adalah 0,75, HN-nya adalah tinggi total dari gedung 43 meter. Dapatlah TA adalah 0,819 detik. Untuk arah X ya. Sedangkan untuk arah Y, TA-nya adalah 1,376 detik. Anda bisa bandingkan di sini bahwa dual system memiliki periode batas bawah yang lebih kecil dibanding SRPMK di arah Y. Mungkin akan bisa dikaitkan dengan pertemuan sebelumnya di mana Anda menghitung periode natural struktur ya. Kita tahu bahwa penambahan bracing waktu itu mengurangi periode natural struktur karena dia menambah kekakuan. Demikian juga pada shear wall. Nah, nilai CT dan X diambil dari tabel 15 tadi. Kemudian, hitung batas atas periode fundamental struktur, CU dikalikan TA untuk arah X. Nilainya adalah koefisien batas atas periode struktur ditentukan berdasarkan nilai SD1. Nilai tersebut disajikan pada tabel 14 di SNI 2012 pasal 782. Silakan disesuaikan dengan SNI 2019 nanti. Sehingga diperoleh nilai CU sebesar 1,4 untuk SD1 0,372. Dan untuk itu, CU dikalikan TA adalah 1,147 detik. Sedangkan untuk arah Y, CU TA-nya adalah 1,96 detik. Nah, ini adalah nilai dari CU berdasarkan pada tabel 14. Kemudian, periode fundamental hasil pemodelan numerik atau TC untuk sistem struktur dual system diperoleh TC adalah 1,697. Anda bisa dapatkan nilai ini dari hasil model struktur menggunakan SAP 2000 ataupun ETABS. Silakan dibaca untuk pergerakan pada arah X, biasanya mode pertama atau mode kedua ya.
Silahkan dilihat saja. Kebetulan di sini untuk arah X nilainya adalah 1,697. Sedangkan untuk arah Y adalah 1,86 detik. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini bahwa ada aturan untuk menentukan periode fundamental yang digunakan. Aturannya adalah sebagai berikut. Jika T hasil model struktur atau di sini T computed nilainya kurang dari TA, maka kita akan ambil TA sebagai periode yang digunakan. Kalau nilainya lebih besar dari CUTA, kita ambil CUTA sebagai periode yang digunakan. Dan jika nilainya di antara TA dan CUTA, maka kita ambil TC. Nah, untuk arah X, nilainya ternyata TC itu lebih besar dari CUTA, sehingga T yang kita gunakan adalah CUTA. Sedangkan untuk arah Y, nilai TC-nya adalah di antara dari TA dan CUTA, sehingga kita ambil T-nya adalah 1,86 detik. Lalu, langkah 16, menentukan koefisien respon seismik atau CS, di mana untuk dual system arah X, nilai T yang digunakan tadi adalah 1,147 detik, lalu TS nilainya adalah 0,618 detik, sehingga CS ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Ada beberapa hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah koefisien respon seismik untuk T kurang dari TS. Nah, nilai CS-nya adalah SDS dibagi dengan R dibagi dengan IE. Lalu yang kedua adalah koefisien respon seismik maksimum. T lebih besar dari TS, nilainya adalah SD1 dibagi dengan T dibagi dengan R per IE. Dan yang ketiga adalah koefisien respon seismik minimum. Nilainya adalah 0,044 SDS dikalikan IE, namun demikian nilainya harus lebih besar dari 0,01. Kemudian ada catatan bahwa untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1-nya lebih besar dari 0,6 G, dihitung CS besar 0,5 dikalikan S1 dibagi dengan R dibagi dengan IE. Dari beberapa hal yang telah disebutkan tadi, maka CS yang diambil adalah CS yang paling minimum, yaitu diperoleh 0,026. Kemudian koefisien respon seismik yang digunakan untuk kategori desain seismik D, CS-nya adalah 0,046. Sedangkan pada arah Y dengan menggunakan ketentuan yang sama akan diperoleh CS-nya adalah 0,025. Nah, ini adalah gambaran mengenai Bezier yang diperoleh berdasarkan atau digunakan untuk ELF, di mana V atau Bezier itu nilainya adalah CS dikalikan W. CS adalah koefisien respon seismik dan W adalah berat seismik dari gedung. Nah, berat seismiknya merupakan nilai dari 1 dead load dan 0,25 live load. Karena di pemodelan ini saya membedakan antara D sebagai berat sendiri struktur dan ADL atau additional dead load sebagai beban mati tambahan seperti finishing lantai, MEP plumbing dan lain sebagainya, begitu ya. Maka di sini akan digunakan kombinasi 1D plus 1 ADL plus 0,25 live load. Dari sini kita peroleh berat seismiknya adalah 79.000 sekian kilonewton, sehingga Beziernya adalah CS dikalikan W. Untuk arah X gunakan CS pada arah X. Untuk arah Y digunakanlah CS arah Y dikalikan berat seismiknya, masih sama berat seismiknya diperoleh V1973,973 kilonewton. Nah, setelah itu kita akan distribusikan beban tersebut per lantai. Sebagai informasi, tadi pada arah X kita ambil CS besar 0,046. Nah, kalau Anda perhatikan ini tadi, V merupakan CS dikalikan dengan W, artinya gaya geser dasar merupakan nilai tertentu atau koefisien tertentu dikalikan berat seismik. Untuk arah X, CS-nya adalah 0,046. Ini adalah atau dengan kata lain 4,6 ya. 4,6% dari berat sendiri struktur ini akan didorongkan ke arah lateral. Sedangkan pada arah Y, 2,5%-nya akan didorongkan ke arah Y, begitu.
Dan selanjutnya kita akan distribusikan gaya geser dasar tadi yang ada di paling bawah dari struktur. Kita distribusikan ke lantai di atasnya level 1, 2, dan seterusnya sampai top level yaitu lantai 12. Prinsipnya adalah sebagai berikut, kita perlu menghitung berat dari setiap lantai, kemudian ketinggiannya, lalu kita hitung W dikalikan H dipangkatkan dengan K. K-nya sendiri ini diambil dari pasal 83 SNI 2012. Nanti silakan disesuaikan dengan SNI 2019. Seharusnya tidak banyak berubah. Lalu CV ini nilainya adalah WI dikalikan HI pangkat K ya, dibagi dengan sigma WI dikalikan HI pangkat K. Jadi contoh untuk lantai 12 ini adalah 16.000 sekian dibagi dengan 400.000 sekian. Ketemulah ini. Lalu force-nya sendiri adalah CV dikalikan dengan W, begitu kan? C dikalikan W tadi. 0,04 dikalikan 76.000 sekian, ketemulah 147, sekian dan seterusnya. Begitu juga untuk arah Y dengan langkah yang sama Anda bisa kerjakan dan diperoleh gaya setiap lantainya. Nah, ini adalah nilai K tadi. Aturannya adalah sebagai berikut. Ini diambil dari VEMA 451B. Oke, yang berikutnya ini langkah ke-19 dan sampai 25. Anda boleh baca sendiri nanti di slide ini sudah saya sampaikan nanti di pada UNS, atau Anda bisa pelajari lebih detail pada mata kuliah perancangan struktur beton maupun struktur baja. Ya, saya kira cukup sekian dulu untuk menentukan beban gempa tipe equivalent lateral forces atau beban gempa statik equivalent. Jika ada pertanyaan dan diskusi, boleh Anda sampaikan melalui grup WhatsApp dan kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat selalu dan produktif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.